Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persiapan PTS Matematika semester genap di part 10, ini part terakhir ya. Jadi kalau kalian mau melihat part 1 sampai 9, kalian bisa cek di deskripsi. Kita akan mulai saja. Di sini, Sari menabung uang sebesar 7.500 pada suatu bank. Jumlah tabungan Sari menjadi 7.650.000 setelah 8 bulan. Persentase bunga per tahun yang diberikan bank tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini pertama-tama kita harus lihat terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mencari bunganya. Dari mana bunganya? Yaitu store akhir ya, atau tabungan Sari yang berada di akhir dikurang dengan tabungan yang awal kali masuk gitu ya uangnya. Jadi 7.650.000 ini dikurang dengan 7.500.000. Jadi kan kalau 7.650.000 dikurang 7.500.000 itu sisanya 150.000. Berarti nanti bunganya itu mendapatkan 150.000. Nah, rumusnya masih menggunakan rumus soal yang terakhir di part 9 ya, yaitu bunga sama dengan ya. Di sini namanya setoran awal atau setoran awal gitu ya, setoran awal. Setoran awal dikali dengan persentase bunga. Persentase bunga dikali dengan berapa? Nah, dikali dengan T per 12. Nah, ini kan satu bulan itu 12, satu tahun 12 bulan ya. Bunganya tadi 150.000 rupiah, setoran awalnya 7.500.000 rupiah. Persentase bunga itu kan kita nggak tahu nih persentasenya berapa, maka bisa kita simbolkan sekarang jangan X deh, Y ya, per 100, namanya persentase per 100 ya, dikali dengan T-nya. T-nya itu sama dengan 8 bulan, maka 8 per 12. Di sini bisa kita bagi ya, si 7.500.000, maka tinggal 75.000 gitu ya. Jadi 150.000 sama dengan 75.000 dikali dengan Y per 1 dikali 8 per 12. Nah, si 8 per 12 ini sebenarnya bisa kita pindahin ya ke ruas sebelah kiri. Jadi kalau misalkan awalnya 8 per 12, kalau dipindahin menjadi 12 per 8 dikali 150.000 sama dengan 75.000 dikali dengan si Y-nya. Karena kan Y per 1 itu tetap Y ya. Maka ini kita bisa hitung ya. Kalian bisa menggunakan sesuatu untuk menentukan kebenarannya, entah itu kalkulator ataupun rumus Excel. Nah, kita coba hitung ya. 12 per 8 itu adalah 1,5 ya. Atau kita buat sini 1,5 dikali dengan 150.000 sama dengan 75.000 dikali dengan si Y. Oke. Nah, 1,5 itu dikali dengan 150.000. Jadi 225.000 sama dengan 75.000 dikali dengan si Y. Nah, karena kita mau membutuhkan si Y yaitu persentase bunganya ya kan, persentase bunga, maka kita harus memindahkan si 75.000 ke ruas sebelah kiri. Jadi 225.000 gitu ya per 75.000 sama dengan Y. Ini kita coret nolnya 3 sama-sama 3 ya. Maka tinggal 225 per 75 sama dengan Y. Oke. 225 dibagi dengan 75 itu hasilnya adalah 3 ya. Jadi 3 sama dengan Y. Jelas kita udah tahu ya, jadi B-nya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Jadi di sini seorang pedagang ya membeli 5 kotak telur dengan berat seluruhnya 62,5 kg. Jika taraknya 4%, berat bersih telur per kotak adalah, nah, di sini ya kita akan lihat 5 kotak telur ayam dengan berat seluruhnya. Berarti untuk 5 kotak telur ayam itu seluruhnya itu beratnya 62,5. Jika taraknya 4% bersih telur ayam per kotak ya. Jadi per kotaknya ini nanti 4%. Nah, di sini maka kita harus
yang namanya berat seluruh itu namanya adalah bruto ya, berat seluruh itu namanya bruto. Nah, rumusnya apa ya? Kalau kita mau mencari bruto per kotak gitu ya, per kotak sama dengan berarti 62,5 per 5 gitu. Jadi satu kotaknya telur ayam itu nanti berat kotornya adalah 12,5 kilogram. Jadi satu kotak telur itu 12,5 kilo. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang namanya bruto itu sama dengan ya neto dikurang ditambah dengan tara gitu. Tetapi karena di sini nantinya tara, maka tara sama dengan bruto dikurang dengan neto. Oke. Brutonya kan 12,5 gitu ya. Nah, si netonya ini masih belum diketahui, maka kita akan menggunakan gitu ya mencari si taranya juga. Oke, sekarang kita tulis dulu netonya adalah yang dicari gitu. Nah, karena taranya itu 4% dari bruto, maka tara sama dengan persentase tara dikali dengan bruto. Nah, persentase taranya berapa? Persentase taranya kan 4% ya, brutonya per kotak yaitu 12,5. Jadi 4/100 dikali 12,5 karena sinusnya yang dicari ya, sama dengan 4/100 itu 0,04 ya, 0,04 dikali dengan 12,5. 0,04 dikali 12,5 sama dengan 0,5 kilo. Nah, berarti taranya di sini ntar 0,5 kilo. Sekarang karena kita hanya mau membutuhkannya si neto ya, maka ini bisa kita pindah ruaskan biar si netonya ini positif, maka dia harus ke sebelah kanan. Jadi N plus 0,5 sama dengan 12,5. Baru kita pindahkan si 0,5 ini. Jadi N sama dengan 12,5 yang awalnya positif maka menjadi negatif. Jadi N sama dengan 12 kilo. Nah, jadi kalau berat bersih itu adalah neto ya. Jadi si N ini 12 kilo gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Di sini pernah nggak sih kita melihat ya diskon di mall-mall atau ada 36% ditambah dengan 4%. Nah, di sini kita akan membandingkan dengan potongan yang sebesar 40% langsung ya, tanpa kita melihat 36% tambah 4%. Manakah menurut kalian paling untung bagi konsumen gitu? Pertama-tama kita akan lihat ya diskon yang 40% gitu. Nah, diskon yang 40% berarti kita lihat pembayaran ya. Sini pembayaran 40/100 dikali dengan 500.000 karena kan harganya 500.000 ya. Sama dengan ini bisa kita coret 2, jadi 40 dikali dengan 5.000 sama dengan 200.000 ya. Nah, ini berarti kita mendapat besar potongan ya. Potongannya itu sebesar 200.000. Maka kita buat di sini 500.000 dikurang 200.000 sama dengan ini 500.000 ya. Jadi 300.000. Berarti kita harus membayar uang sebesar 300.000 rupiah jika diskonnya 40%. Nah, untuk yang kedua itu kan 36% ditambah 4%. Di sini kita harus menghitung satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah si diskon 36% ini ya. Maka sama dengan 30/100
dikali karena pada harga yang sama, berarti harga yang sama itu maksudnya 500.000 gitu ya. Ini bisa kita coret, berarti 36 dikali dengan 5.000 gitu. Oke, adik-adik coba kalian bisa hitung 36 dikali dengan 5.000 gitu ya. Adik-adik hitung sekarang. 36 dikali dengan 5.000. Jadi 180.000. Nah, ini kita mendapat potongan kalau 36.000 itu sebesar potongannya 180.000. Maka kalau dapat potongan 500.000 dikurang 180.000 sama dengan 320.000. Nah, karena kita mendapatkan potongan lagi 4% ya. Jadi 4% kita kali dengan yang akhirnya, yang ini 320.000. Maka 4/100 dikali 320.000. Ini kita coret nolnya, Jadi tinggal 4 dikali 3.200 sama dengan berapa? Coba 3.200 dikali 4, 12.800. Nah, berarti di sini kita hitung ya, 320 yang terakhir dikurang dengan 12.800 sama dengan apa? 320 dikurang dengan 12.800. Hasilnya adalah 307.200. Nah, kalau kita lihat kita harus bayar 307.200 untuk potongan yang 36% plus 4%. Kalau diskonnya 40% langsung itu dapat 300.000. Jelas ya. Kalau kita mau bayar lebih murah ya hitungannya diskon 40%. Tetapi karena di sini perbedaannya ya, kita namanya perbedaan berarti diskon yang paling gede gitu ya. Perbedaan diskon terbesar gitu ya. Diskon terbesar dikurang dengan diskon terendah gitu. Diskon terendah. Diskon terbesarnya kan itu 307.200 dikurang dengan diskon terendahnya yaitu 300.000 gitu ya. Sama dengan 7.200. Ada ya jawabannya, yaitu D. Jadi begitu ya adik-adik. Kalau kalian melihat suatu potongan, mendingan kalian ambil langsung 40%. Kalau misalkan kalian ketemu nih diskonannya sama seperti ini, kecuali kalau misalkan 36% ditambah 4% atau enggak 37% tambah 4% itu kalian ambil, bisa. Kalau harganya persenannya sama seperti ini, kalian ambil yang langsung 40%. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.